Rata-rata dia udah nggak pakai ini mekanikalnya, Udah full elektrikal. Nah, Iya sih. namanya balik lagi namanya eco atau elektronik pasti nanti kedepannya ada Ada kegagalan sistem lah. kegagalan sistem. Nah ini yang bikin bahaya. Iya, benar-benar. Di EV modern itu dia udah punya sistem kecelakaan lah anggap aja. Jadi kalau misal ketabrakan baterainya ada yang kayak penyok gitu tempatnya, udah otomatis baterai keputus konektornya kok. Jadi kemungkinan kebakar tuh nggak ada. Besinya segini-gini. Kecil ya? Segini-gini. Oh, yang merek itu ya? Iya, yang merek kemarin. kemarin. Besinya segini-gini. Kalau dilihat kayak konstruksi kaki-kakinya tuh kayak mobil. Bisa, ada kemungkinan besarnya bisa. Karena setiap baterai kan dia punya baterai health sendiri. Misal nih, kita bahas mobil hybrid dulu ya. Baterainya itu kan kayak Camry dia ada 34 sel. Nah, kalau salah satu dia baterainya udah bener-bener drop. Nanti BMS-nya dia akan ngebaca dia udah habis. Walaupun yang lainnya belum habis. Masih sampai hari ini gue masih bertanya-tanya nih. Kalau misalnya mobil EV kita ada accident nih. Iya. Kita nyundul atau apa. Mobil ini kan kecanggihan nih. Lanjut kecanggihan. Menurut gua kecanggihan. Iya. Ya kan bisa nyetir sendiri, ya kan kita Iya. bisa tidur segala macam, ya kan. Kayak di Cina dong nanti. Di Cina kan udah gitu semua. Makanya kan kita dimanjain lah oleh Iya. fitur-fitur yang luar biasa canggih ini kan. Tapi andai kata kita ada accident, ini sistem ngebaca pintu harus nge-lock atau apa, kita kekunci di dalam atau kita bisa buka atau apa. Ini menurut pandangan Yogi gimana? Ada yang mobil EV, kalau misal, tapi balik lagi ke brandnya ya, brand setiap brandnya. Harusnya kalau misal ada masalah, misal kita tabrakan, harusnya kunci di pintunya tuh dia ngebuka. Tapi waktu itu ada kalau nggak salah Cybertruck, yang Tesla kalau nggak salah. Itu di luar negeri, dia ada problem di baterainya kebakar dan orangnya nggak bisa keluar kok. Nah itu kan mungkin kesalahan sistem dan harus dari pihak pabriknya untuk introspeksi buat si mobilnya ini lebih safety lagi kalau misalnya ada masalah. Nah, ada beberapa mobil yang kayak gitu. Mungkin sekarang kalau misal tabrakan terus baterainya mau meledak apa gimana, udah bisa dibuka sekarang kok. Oh, dia jadi pakai mekanikal gitu ya? Iya. Udah bukan electrical full lagi ya? Nah, kalau untuk yang mekanikal itu setauku sih di era yang canggih ini belum ada. Ya? Tapi ada beberapa yang ada otomatisnya, ada yang manualnya juga. Ya karena kalau dipikir-pikir kan Modelnya ada yang pakai kartu kan, tempel. Iya. Iya. Kartu tempel. Terus ada juga yang pakai HP atau yang pakai voice command buat parkir sendiri. Iya. Lu lihat di Cina ya, ada mobil panggil aja mobilnya masuk sendiri dia parkir. Karena kalau Bener-bener manusia dibuat jadi malas. manja, Iya. males. Manja apa malas sih? Manja. ya, bukan males ya? Bukan males. Nah, soalnya kan gini, maksudnya kalau elektrikal kan memang pasti ada potensi untuk kegagalan sistem ya. Iya, betul. Nah, kalau mobil konvensional kan selain ada central lock-nya yang itu kan elektrikal tuh sama remote, tapi kan kita bisa mekanikal juga gitu kan. Iya. Kita tinggal tarik ininya atau buka lewat ini kan, enaknya itu kalau mobil konvensional masih aman lah ya. Mobil Eropa dia beleseknya kan ke dalam loh. Oh iya. Iya, lu mau ambilnya gimana ini? Lu lihat Mercy masuk ke dalam. Iya sih ya. Cuma lihat gini doang nih. Gimana lu ambil? Tapi kalau di setauku di EV ya, yang modern ini rata-rata dia udah nggak pakai ini mekanikalnya. Udah full elektrikal. Nah, Iya sih. namanya balik lagi namanya eco atau elektronik pasti nanti kedepannya ada kegagalan sistem lah. kegagalan sistem. Nah ini yang bikin bahaya. Iya, benar-benar. Misalkan pakai, kita kan di Cina ada tuh yang nyetir sendiri tuh. Iya. Oke lah, kalau itu kan cuma kayak nabrak ya, masih tabrakan, masih berbentuknya kita ngadu fisik lah. Cuma kalau yang sampai ke kunci posisi kebakar itu kan bukan ngadu Iya. fisik lagi. Itu ngadu ilmu itu. Nah, balik lagi kalau mobil kebakar, kalau kita lagi pakai tiba-tiba kebakar, kalau menurut gue ya gara-gara cacat produk. Kasih produk ya. Cacat produk, terus gara-gara panas yang berlebihan, akhirnya baterainya kebakar. Nah, itu nggak tahu tuh bisa kebuka apa nggak pintunya. Iya. Tapi kalau misal gara-gara tabrakan, di EV modern itu dia udah punya sistem kecelakaan lah anggap aja. Jadi kalau misal ketabrakan, baterainya ada yang kayak penyok gitu tempatnya, udah otomatis baterai keputus konektornya kok. Jadi kemungkinan kebakar tuh nggak ada. Seksi itu ya. Jadi dia udah ada safety-nya. Itu buat kecelakaan ya, bukan cacat produk ya. Iya, Kalau cacat produk kan mungkin Ko Freddy pernah lihat tuh ada mobil yang jalan Tiba-tiba jus gitu tiba-tiba bus
5 detik langsung kebakar total kan. Orangnya kan masih bisa keluar tuh. Nah, mungkin pernah lihat kayak gitu. Nah, tapi kalau misal kecelakaan itu rata-rata nggak sampai kebakaran. Iya, yang kebakaran tuh justru lebih ke cacat produk. Dipakai tiba-tiba meledak, padahal nggak kena polisi tidur, tapi tiba-tiba meledak. Nah, itu lebih ke cacat produk. Masalah cacat produk ini kan berarti kita ngomong kalau satu ATPM, satu brand. Kan di dalamnya kan ada banyak jenis mobilnya lagi. Iya, Iya. jenis. Ya kan, sedan aja misalnya ada beberapa unit Iya, misalnya, dengan benar. bentuk atau range yang beda atau apa misalnya. Kalau kita ngomong cacat produk, tapi nggak semua kan. Nggak semua, mungkin dari 1000 cuma satu yang cacat produk. Tapi kan kalau misal cacat produk itu tahu sendiri sekarang, mobil kebakar langsung boom. Meledak. Masalahnya kalau ada cacat produk entah dijatuh di tangan siapa nih. Langsung viral. Kalau apesnya kalau di kita. Jadi kita yang kebakar kita. Terus ada juga fitur mobil listrik, fitur canggih-canggih, bisa ngerem sendiri mobil. Iya. Bukan di mobil listrik aja ya, mobil biasa juga yang ADAS. ADAS. Ada. Gitu kan dia bisa ngerem. Bisa ngerem sendiri. Nah kadang kita terlalu bergantung sama fitur, kita juga ngeri sendiri. Iya, ngeri sedap. Karena ada satu video di Cina ngetes mobil baru sama salesnya di sebelah. Oh, iya, iya. Iya, tahu. Ini mobil bisa berhenti sendiri nggak? Bisa. Bisa. Gak usah rem ya, gak usah. Depan lampu merah nih, nggak direm, nyundul depan. Nyundul depan. Ya kan? Ngeri. Iya, Ini bener sih. cacat produk juga. Kemungkinan cacat produk ya. Atau Tapi kegagalan lebih ke dari fitur. kegagalan di fitur. Kita bisa bilangnya apa ya? Cacat produk atau kegagalan di fitur, atau emang si ininya apa ya? Kayak elektrikal lah. Namanya elektrikal kan kita nggak bisa nebak juga. Kadang dia responnya bagus, kadang dia responnya kurang tepat lah. Karena udah ada yang di Indonesia juga, kalau nggak salah BYD Shield sama Alphard kok. Nah, itu kan udah pakai ADAS, tapi si BYD-nya masih nyerunduk. Bakalan lebih parah BYD-nya kerusakannya daripada Alphard. Oke, lanjut ke soal kegagalan fitur. Iya. Berarti yang tadi yang lagi ditemani sales nanya, ini bisa berhenti nggak? Ternyata gagal. Kadang balik lagi ya, kalau kita terlalu ngandalin fitur, yang jadi taruh tuh kadang nyawa kita. Nyawa. Oh iya juga ya. Ya nggak sih? Ya juga ya. Ngeri loh. Fitur yang bisa jalan sendiri juga itu ngeri sedap ya. Benar. Oke lah, kita terlalu percaya. Terus kitanya, santai lah Tidur. Bangun-bangun udah di alam beda lagi. Bangun udah beda alam ternyata. Betul. Ya kan? Kita terlalu ngandalin fitur. Kadang bahayanya tuh taruhannya Iya, nyawa benar. sih kadang. Iya, benar. Apalagi dengan kecepatan loh. Iya, Kita jalan kecepatan. tuh dengan kecepatan. Ya kan? Kalau kita jalan kaki aja, kita ngantuk paling jatuh benjol ya kan. benar. Nah, ini kecepatan loh. Benar. Kalau masih kayak 10 km oke lah ya. Nabrak cuma kayak kaget doang gitu. Ya, paling body doang ya. Iya. rusak kan. Rusak cuma kalau udah 50, 70, 80. Wah, ke atas itu udah beda cerita itu. Nah, tapi masalah yang produk itu kan masalah elektrikal nih. Iya. Menurut lu sendiri mobil EV, ini kan lu maksudnya lu sebagai teknisi lu udah pernah bongkar mobil konvensional yang kayak Avanza, Iya. Innova, kayak kakinya deh. Karena belakangan kan kita lihat di mobil What's in China nih, mobil Cina as roda pada lepas nih. Iya, yang di video ini kan. Iya, di Cina awalnya gue di Cina gue nggak tahu kalau ada kasus as roda lepas. Gue taunya awalnya di Malaysia mobil Chery ya. Omoda. Cherry Omoda, waktu itu ada tuh kasus as roda lepas, makanya gue awalnya nggak Dia nggak lepas sih, tapi dia kayak Patah gitu tapi kan. maju ke depan Iya. atau gimana lah pokoknya, tapi nggak sampai lepas ya kalau Iya, nggak salah ya. awalnya gue bingung kok di supplier kita udah ada nih yang jual as roda Omoda nih, ternyata di Malaysia udah ada kasus patah gitu kan. Ada juga video yang Omoda yang setirnya ditarik ini lepas. Lepas ya kan? Oh iya, itu aku pernah lihat Anjir. itu. Nah menurut lu sendiri emang bener, itu bener? Kalau menurutku bener sih. Bener. Karena waktu aku pernah buka baterai di sini, mungkin Ko Freddy atau Mas Arya pernah lihat kolongnya. Besinya segini-gini. Kecil ya? Segini-gini. Oh yang merek itu ya? Iya, yang merek iya, kemarin. merek kemarin, Besinya segini-gini. Kalau dilihat kayak konstruksi kaki-kakinya tuh kayak mobil lama, mobil lama dan kecil-kecil. Mobil lama apa? Mobil lama? Zaman dulu. Zaman dulu, iya, mobil tapi zaman dulu. materialnya nggak tebal. Lebih Tapi tipis. konstruksinya bentukannya kayak mobil Oh, mobil, iya, mobil, iya. mobil jadul lah kita Mobil ngomong jadul ya. ya. Karena kita ngomong mobil EV kan mobil canggih nih, Iya. mobil masa kekinian. Masa Iya, kekinian. masa Nah. kekinian. Ini. Tapi konstruksinya itu sebenarnya bentuk-bentukannya tuh kayak mobil zaman Mobil zaman dulu. dulu, iya. Tapi
nggak setebel material zaman Zaman dulu. dulu Iya. lebih tipis. Nah, kalau lebih tipis udah pasti baterai kan berat nih. Belum kalau misal penggunanya yang di dalam penuh, Oh ya, udah full, pasti ya, berat full. kan, lebih berat. Nah, makanya kalau misal si kaki-kakinya tipis, bahannya jelek juga, ya nggak lama kena lubang, kena polisi tidur, Kalah lama-lama juga ya. apa kayak melenceng dikit nih. Iya, iya. Bebannya. Iya, bebannya juga berat kan. Nah, kalau misal dia udah nggak kuat, lepas. Pasti ya. Mungkin pernah lihat yang video itu kan, yang ini itu kan yang lepas sudah seroda-rodanya, rodanya Iya, juga lepas. semuanya deh pokoknya semuanya. Sebendel ya. Nggak sekuat kayak mobil-mobil Jepang. Kalau Jepang kan bener-bener kayak Fortuner, lihat sendiri kan. Wih, jangan tanya. Tebel banget itu, mau kena Tapi ada polisi kemungkinan tidur. nggak di sini di Indonesia orang yang beli mobil-mobil yang tadi yang disebut-sebutin yang kaki-kakinya lemah, lembek segala macam, tipis segala macam, karena di sini pakainya masih disayang-sayang. Oh iya. Iya. Jadi nggak begitu kayak ekstrim di sana. Iya, 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 Sampai iya. lepas copot mobil di mana, roda di mana. Ya. Mungkin di China sana orang pakainya tuh seenak-enaknya aja. Iya. Iya. Ya kan mungkin ya. Bener, Makanya bener. case-nya banyak di situ. Benar. Dan memang populasi mobilnya juga banyak. Banyak iya. Tapi memang orang sana tuh ya sorry itu saya ya. Kadang seenak-enaknya aja. Iya benar. Hajar aja kali ada, kalau ada lubang Iya, juga benar-benar. hajar. Pokoknya bodo amat gitu. Tapi kalau di sini kan rata-rata orang Sayang-sayang lah, masih disayang-sayang. sayang-sayanya lah kayak pacar baru benar. gitu ya. Anjay. Beda kalau pacar udah lama kan. Berarti itu udah valid ya memang. Valid, tapi ya? sebenarnya nggak usah takut juga, karena kan setiap kakek-kakek pasti ada kerusakan. Nah, kalau Ada misal- gejala, ada ada gejala. gejala, Ada ada gejala. gejala. Nah, kalau misal pengen awet ya setiap 20.000 atau 30.000 Cek. Ada bushing yang rusak apa enggak, atau Iya. ada besi yang retak atau enggak, itu penting banget. Benar. Jadi- Materialnya tipis ya. Iya, karena materialnya tipis, jadi kita nggak bisa sepelein. Tetap harus sering pengecekan juga untuk kaki-kakinya. Berarti walaupun sebanyak-banyaknya PR Vario 200 juta mending beli Vario 50 juta, kita dadanin 150 juta. Kita bahas soal transmisi sedikit. Itu transmisinya kalau menurutku awet karena dia nggak ada kampasnya. Jadi isi di dalam transmisi itu cuman ada, itu udah pasti rusak. motor generatornya kalau kena air konslet. Sebenarnya kalau misal kita delete hybrid pasti nanti ada yang kayak di jumper biar hybridnya nggak fungsi kan. Domo Transmisi, dokternya Matic.